Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 51. Ketika Tanglong mengucapkan kata-kata ini, wanita di sampingnya berseru dan menutup mulutnya, menatap Han Xian dengan tidak percaya. Saya benar-benar bertemu dengan seorang selebriti di unceng kami, Anda adalah Han Xian. Ada nada sarkasme yang kuat dalam nada serunya. Han Xian berkata dengan acuh tak acuh, ini aku, tapi sayangnya aku tidak membawa pena hari ini, kalau tidak aku bisa menandatanganinya untukmu. Wanita itu sepertinya merasakan bahwa Han Xian sedang bercanda dengannya, dan berkata, saya tidak menginginkannya lagi, tanda tangan Anda tidak berharga, dan jika Anda memintanya, jika disebarkan, Anda tidak akan ditertawakan. Sampai mati. Bagaimana reputasi Han Xian muncul? Yun Cheng terkenal. Ini memalukan. Dia bahkan tampak sangat bangga sehingga Tanglong tidak bisa berhenti mencibir. Bung, hatimu benar-benar cukup kuat. Kamu tidak ada hubungannya dengan dimarahi oleh seluruh Yun Cheng karena tidak berguna. Aku mengaguminya. Jika itu aku tidak akan memiliki wajah untuk melihat siapapun, bagaimana mungkin aku memiliki wajah itu? Untuk pergi keluar. Tanglong mencibir. Tanglong, jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, jangan ganggu makanan kami, kata Su Yingxia dengan tidak puas. Yingxia, apakah kamu benar-benar tidak malu bersama bajingan tidak berguna ini? Tanglong berkata tidak yakin. Dia sekarang menghasilkan $1 juta setahun, dan dia juga orang yang cerdas dan sukses, tetapi dia kalah dari Han Xian, mengapa? Katakan dia untuk menerimanya. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Aku akan makan dengan siapapun yang aku suka, kata Su Yingxia. Yingxia, jangan terlalu dingin dan glamor di depanku. Saya dipekerjakan oleh Woshui Real Estate, dan akan ada peluang untuk menghadapinya di masa depan. Jika Anda membuat saya tidak bahagia, kerja sama keluarga Su di masa depan mungkin tidak mulus. Tanglong Yi wakil itu berkata dengan nada mengancam bahwa meskipun perusahaannya saat ini adalah perusahaan besar dan dia diberi gaji tahunan $1 juta, Tanglong tidak puas. Di belakang Woshui Real Estate adalah keluarga Yan Jinghan, yang berarti ada tahap pengembangan yang lebih besar. Jadi ketika Woshui Real Estate membuat undangan, Tanglong menerima tanpa ragu-ragu, tentu saja, ada juga beberapa alasan untuk Su Yingxia. Dalam kontak dengan Su Yingxia di tempat kerja, Tanglong memiliki mentalitas kebetulan. Bahkan jika dia tidak mendapatkan hatinya, itu adalah hal yang baik untuk menggunakan pekerjaannya untuk mendapatkan orang-orangnya. Wajah Su Yingxia berubah, sekarang kerja sama dengan Woshui Real Estate berjalan dengan baik, tetapi jika Tanglong bekerja di Woshui Real Estate, semuanya akan merepotkan di masa depan. Han Xian melirik Tanglong, dia seharusnya memiliki kemampuan untuk mendapatkan undangan Song Liang. Omong-omong, saya mendengar bahwa Anda telah membeli rumah baru dan Anda akan mengobati diri sendiri pada tanggal 15 bulan depan. Saya sudah meminta cuti terlebih dahulu. Saya berencana untuk mengunjungi rumah baru Anda. Seharusnya lebih baik daripada rumah yang saya berikan kepada ayah saya, kan? Tanglong tersenyum. Su Yingxia menggertakkan giginya, jika orang ini pergi, dia pasti akan mempersulit keluarga mereka lagi. Tapi Han Xian mengucapkan kata-kata itu, dan Su Yingxia tidak bisa menyalahkan Han Xian. Oke, datang lebih awal kalau begitu, kata Su Yingxia. Aku pasti akan datang lebih awal, dan aku akan memberimu hadiah besar. Benar-benar tidak mudah bagi keluargamu untuk membeli rumah. Katakan saja apa yang kamu miliki, kata Tanglong dengan bangga. Ngomong-ngomong, apakah ada lift? Pacarku tidak suka naik tangga. Wajah Su Yingxia seperti hati babi. Rumah bekas yang dibeli Han Xian mungkin berada di sekitar komunitas asli. Pasti tidak ada lift, tapi terlalu memalukan untuk mengatakannya. Kamu cepat, jangan ganggu makanku, kata Su Yingxia. Oke, sampai jumpa bulan depan, Bum, selamat tinggal, kata Tanglong yang kepada Han Xian. Tawa wanita di sampingnya seperti lonceng, terutama keras. Han Xian tampak acuh tak acuh dan berkata kepada Su Yingxia, aku tidak menyangka dia bekerja di Woshui Real Estate, tapi jangan khawatir,
dia tidak bisa mempersulitmu. Su Yingxia tahu tentang hubungan antara Han Xian dan pemilik real estate Ruo Shui, dan dia tidak khawatir tentang ini, bahkan jika Tang Long bersikeras membuat masalah untuknya, Zhong Liang tidak bisa menutup mata. Dia menghela nafas dan berkata, jika kamu tidak berbicara tentang membeli rumah, kamu tidak perlu dimarahi olehnya. Aku bisa mengerti mengapa ibuku dan yang lainnya ingin menyewa rumah. Su Yingxia tidak peduli apa sikap Tang Chengye, tetapi dia tidak tahan dengan penampilan arogan Tang Long, dan dia tidak ingin dimarahi oleh Tang Long pada tanggal 15 bulan depan. Saat itu, Tang Long mengejar Su Yingxia, tetapi Su Yingxia bahkan tidak melihatnya, tetapi sekarang, Tang Long memiliki gaji tahunan 1 juta, dan memenuhi syarat untuk memamerkan kekuatannya di depannya, dan yang lebih penting, Tang Long pasti tidak akan dengan mudah menyisihkan ribuan Han San. Terlepas dari apakah Han Xian menjanjikan atau tidak, Su Yingxia tidak ingin Han Xian terus dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Makanlah, ini mulai dingin, kata Han Xian. Su Yingxia seperti mengunyah lilin, dan makanannya hambar. Tang Long benar-benar merusak mood untuk makan. Setelah makan dan menonton film, sudah jam 10, tetapi ketika mereka kembali ke rumah, Jiang Lan dan Su Guoyao masih di ruang tamu, masing-masing memegang ponsel mereka untuk memeriksa informasi sewa. Setelah saya mengetahui bahwa Han Xian tidak akan menjadi orang kaya, dan setelah membeli rumah bekas dan menghabiskan uang, Jiang Lan tidak memiliki temperamen yang baik dengan Han Xian, dan mendengus beberapa kali. Ngomong-ngomong, ini akan menjadi akhir bulan. Ketika saatnya tiba, pergilah ke rumah nenek. Kamu bisa pergi bersama kami, kata Jiang Lan kepada Su Yingxia. Keluarga Su akan mengadakan hari keluarga setiap bulan, yang ditetapkan pada tanggal 28. Tidak peduli seberapa besar keluarga pada hari itu, mereka harus pergi ke villa keluarga Su untuk makan malam dengan wanita tua itu. Lelaki tua itu. Tetapi sejak kematian lelaki tua itu, hari keluarga ini telah berubah dan itu telah menjadi upacara yang tetap. Adapun hubungan itu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini lebih tentang mengolok-olok Han Xian, dan semua orang senang. Keluarganya tidak besar, tetapi aturannya yang rumit. Lelaki tua dari keluarga Su benar-benar belajar banyak sebelumnya. Kenapa? Su Yingxia memandang Jiang Lan dengan bingung. Dia biasa membawa Han Xian bersamanya, tetapi apa yang dia katakan barusan jelas-jelas tidak membiarkan Han Xian pergi. Saya khawatir beberapa orang berbicara omong kosong. Masalah pada tanggal 15 bulan depan tidak dapat diketahui oleh orang-orang dari keluarga Su. Jika terungkap, itu akan dilihat sebagai lelucon oleh lebih banyak orang. Jiang Lan dikatakan, Bu, sulit bagimu untuk melupakan, apakah semua orang harus berpartisipasi? Nenek akan menyalahkan kami jika Han Xian tidak pergi, kata Su Yingxia. Bukannya aku tidak akan membiarkannya pergi. Dia tidak tahan dihina dan tidak bisa pergi. Kenapa kamu menyalahkanku? Jiang Lan memandang Su Yingxia dengan tenang, dan di depan Han Xian, dia hanya mendorong. Tanggung jawab kepada Han Xian di tubuh, itu juga cukup tak tahu malu. Bu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Su Yingxia memandang Jiang Lan dengan marah. Jika dia benar-benar disalahpahami oleh neneknya, Han Xian akan dibuang oleh semua orang di keluarga Su, dan neneknya akan berpikir bahwa Han Xian tidak. Jangan menganggapnya serius. Pasti akan mempersulit Han Xian lagi. Ada apa? Saya memiliki keputusan akhir dalam keluarga ini, jadi sudah diputuskan. Ketika nenek bertanya, jangan bicara, saya akan menjelaskannya, kata Jiang Lan tegas. Biarkan dia menjelaskan. Su Yingxia hampir bisa meramalkan bahwa Jiang Lan akan memberi Han Xian topi tidak hormat kepada para tetua, dan nenek tidak boleh marah. Tidak, 3.000 harus pergi, jika tidak, aku juga tidak akan pergi, kata Su Yingxia tegas. Jiang Lan menyebutkan hal ini kepada Su Guoyao sebelumnya. Dia tidak membiarkan Han Xian pergi, yaitu, dia sengaja memberi Han Xian pelajaran. Su Guoyao sudah mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil, jadi dia masih bersikeras melakukannya. Sekarang sikap Yingxia sangat keras, jika dia tidak pergi, sangat sulit untuk dijelaskan. Pergilah, Han Xian jangan bicara omong kosong, kata Su Guoyao. Su Guoyao, apakah kamu memiliki hak untuk berbicara? Yingxia,
Apakah kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata ibumu? Jiang Lan tidak bermaksud untuk melepaskan Han Xian dengan mudah, dan menurutnya, kali ini, dia tidak mengajarkan pelajaran yang sulit Han Xian. Bagaimana Anda bisa mengendalikannya di masa depan? Kamu tidak masuk akal, mengapa aku harus mendengarkanmu? Kamu bisa memutuskan sendiri. Jika dia tidak pergi, aku juga tidak, kata Su Yingxia dengan dingin. Jiang Lan memandang Han Xian dan mencibir, Han Xian, jika dia tidak pergi karena kamu, apa konsekuensinya? Kamu harus jelas, kamu juga akan melibatkannya jika kamu bingung. Han Xian tidak bisa berhenti tertawa, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, bagaimana dia bisa menjadi orang yang melibatkan Su Yingxia? Jika bukan karena desakan Jiang Lan untuk menjadi iblis, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi. Bu, jangan khawatir, aku tidak akan bicara omong kosong, kata Han Xian. Dengan ekspresi bangga di wajah Jiang Lan, dia berkata, oke, bukan tidak mungkin jika kamu ingin pergi, minta maaf padaku, aku bisa memikirkannya. Sebelum Han Xian bisa berbicara, Su Yingxia langsung menariknya kembali ke kamar. Han Xian benar tentang ini, jadi mengapa dia harus meminta maaf? Bab 52. Su Yingxia, yang duduk di kepala tempat tidur, terengah-engah karena marah, dadanya naik turun. Aku benar-benar kesal, dan ibuku terlalu tidak masuk akal. Su Yingxia tidak memperhatikan mata cabul Han Xian, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskan kebenciannya. Han Xian telah terbiasa dengannya selama bertahun-tahun, dan selain membuat Su Yingxia tidak senang, Han Xian biasanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah 3 tahun dormansi, sinsing Han Xian tidak sebanding dengan orang biasa. Mirip dengan ketidakadilan dan penghinaan semacam ini, dia terlalu malas untuk peduli. Bagaikan gajah menghadapi semut yang menjulurkan kakinya untuk membuatnya tersandung, bagaimana mungkin seekor gajah menganggapnya serius? Selain itu, dalam keluarga Han Xian telah lama belajar untuk bersabar, jika tidak, dia benar-benar pemborosan yang tidak berguna. Tidak ada yang perlu dimarahi. Hal kecil ini tidak pantas untuk dimarahi, kata Han Xian sambil tersenyum. Su Yingxia memandang Han Xian, tidak berpura-pura tidak marah, tetapi benar-benar tidak peduli, dan benar-benar tidak mengerti mengapa dia bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu tidak merasa sedih? Ibuku memperlakukanmu seperti ini, dan dia pasti berpikir untuk berbicara buruk tentangmu di depan nenek, kata Su Yingxia. Ada pepatah bahwa orang yang cukup kuat tidak takut gosip dan penghinaan. Apakah kamu cukup kuat? Kata Su Yingxia. Han Xian menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia tidak terlalu kuat. Puncak keluarga Han tidak dapat diatasi dengan kekuatannya saat ini. Yang dia inginkan bukanlah mewarisi keluarga Han, dan dia bahkan tidak menganggap serius keluarga Han sama sekali. Untuk membuktikan kepada wanita tua dari keluarga Han bahwa dia lebih baik dari orang itu, Han Xian harus melewati keluarga Han dan berdiri di puncak yang lebih tinggi. Dia ingin membuat semua orang yang memandang rendah dirinya tahu bahwa Han Xian adalah harapan keluarga Han, bukan pria dengan madu di mulutnya. Untuk periode waktu berikutnya, Han Xian membawa Su Yingxia ke Dan dari kantor seperti biasa, dan waktunya segera tiba pada hari keluarga ke-28. Pada hari yang sama, Han Xian mengantar keluarganya yang terdiri dari 3 orang menuju villa keluarga Su. Dalam perjalanan, Jiang Lan menyuruh Han Xian untuk tutup mulut, jangan mengatakan apapun yang tidak boleh dikatakan, lebih baik menjadi bisu. Ketika dia tiba di villa keluarga Su, semua orang sudah tiba. Su Haichao sekarang menganggur di rumah, tetapi posisinya di perusahaan tidak dirampas. Ketika dia melihat Su Yingxia, dia tidak bisa tidak merasa sedikit bangga. Su Yingxia, saya mendengar bahwa kerja sama telah berjalan dengan baik baru-baru ini, tetapi saya tidak berharap Anda benar-benar mampu, kata Su Haichao kepada Su Yingxia. Tanpa kamu, itu benar-benar jauh lebih baik, kata Su Yingxia ringan. Su Haichao tidak keberatan jika ada sesuatu dalam kata-kata Su Yingxia. Bahkan neneknya tidak menyalahkannya. Apa itu Su Yingxia? Dan melalui kejadian ini, Su Haichao juga membuktikan posisinya yang tak tergoyahkan dalam keluarga Su. Meskipun Su Yingxia telah mencapai beberapa prestasi sekarang, dia masih tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari neneknya.
Ini adalah hasil yang tidak dapat diubah tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Sayang sekali, tidak peduli berapa banyak yang kamu lakukan, apa gunanya? Saya tidak melakukan apapun di rumah. Di masa depan, posisi ketua juga akan menjadi milik saya, kata Su Haichao. Su Yingxia tidak berpikir untuk mengambil posisi ketua. Dia tahu bahwa neneknya lebih suka anak laki-laki daripada anak perempuan, jadi dia tidak akan pernah memberinya kesempatan ini, tetapi melihat penampilan Su Haichao yang tak kenal takut, Su Yingxia masih sangat marah. Meskipun kamu tidak bisa mendapatkan posisi ketua, kamu sudah mendapatkan cukup uang. Kamu baru menjabat selama beberapa hari, tetapi keluargamu sebenarnya membeli 2 mobil. Tangan dan kakimu sangat najis, bukan? Takut nenek akan memeriksamu, kata. Masalah membeli mobil telah menyebar di keluarga Su untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah 2. Mereka tidak mengetahuinya sampai mobil baru itu dilisensikan baru-baru ini, tetapi itu membuat banyak kerabat keluarga Su cemburu. Ini lebih dari 1 juta yuan. Dalam waktu singkat, Su Yingxia mengambil lebih dari 1 juta yuan dari perusahaan. Bagaimana mungkin orang tidak cemburu? Su Haichao mencibir, masalah ini belum disebutkan di depan nenek, hanya menunggu hari ini, dia ingin melihat bagaimana Su Yingxia menjelaskan. Ketika tiba waktunya untuk makan, wanita tua itu muncul, penuh kemegahan, dan dengan sengaja membiarkan semua orang menunggunya sendirian. Sebuah keluarga kecil memiliki banyak aturan, tetapi sayangnya semuanya dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan bangsawan sejati, mereka tidak berada di level yang sama-sama sekali, tetapi mereka menikmatinya. Nenek. Nenek. Mama. Mama. Semua orang menyapa mereka satu persatu, dan mereka tidak berani duduk sampai wanita tua itu duduk. Han Xian masih tidak pergi ke meja utama, tetapi duduk di meja makan kecil dengan sekelompok pelayan. Su Haichao melirik Su Yihan dengan sengaja, dan Su Yihan berkata kepada Su Yingxia, "Yingxia, kamu membeli 2 mobil di rumah, tidakkah kamu berencana untuk memberitahu nenekmu?" Wanita tua itu segera mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dia tahu bahwa Su Yingxia telah berganti mobil, dan dia tidak berniat untuk mengejar masalah ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang 2 pengganti. Posisi Yingxia benar-benar patut ditiru. Sudah lama saya tidak ke sana. Saya sudah membeli 2 mobil, Su Haichao setuju. Wanita tua itu bertanya dengan suara yang dalam, "Yingxia, kamu membeli 2 mobil?" Su Yingxia tidak mengambil sepeser pun di perusahaan, jadi dia tidak merasa bersalah sama sekali. Dia mengangguk dengan murah hati dan mengakui, "Ya, ayah saya mengendarai 1, dan 3.000 menjemput saya untuk mengantar saya pulang kerja." "Haha, sombong, kamu harus naik Audi A6 kedan dari pulang kerja. Kamu, penanggung jawab, punya banyak kemegahan," kata Su Hai dingin. "Nenek, saya membeli mobil dengan uang saya sendiri, dan saya tidak mengambil 1 sen pun dari perusahaan," kata Su Yingxia. Ada tawa di mana-mana, dan semua orang menggelengkan kepala dengan senyum di wajah mereka. Siapa yang akan percaya kata-kata seperti ini? Mengingat keadaan keluarga Su Yingxia, bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli 2 Audi A6? Su Yingxia, kamu berbohong kepada anak berusia 3 tahun dengan mengatakan ini. Lebih dari 1 juta, sungguh lelucon keluargamu bisa memiliki begitu banyak uang. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menahan diri. Kamu bisa mengabaikannya ketika kamu membeli nenek, tetapi kamu terlalu ceroboh. Ya, kamu sangat tidak terkendali, kamu melanggar aturan keluarga, bagaimana kamu akan menahan orang lain di masa depan? Kalimat ini setara dengan mengingatkan wanita tua itu bahwa jika dia tidak peduli dengan urusan Su Yingxia, orang lain akan mengacau. "Yingxia, kamu sebaiknya menjelaskan masalah ini dengan jelas." Wanita tua itu membentak. Ngomong-ngomong, Su Haichao tiba-tiba berdiri pada saat ini dan berkata kepada wanita tua itu, "Nenek, ada satu hal lagi yang tidak kamu ketahui, kebanyakan orang di sini tidak tahu, dia tidak hanya membeli 2 mobil, tetapi saya mendengar bahwa dia harus mengubahnya. Adapun Fang, kami akan pindah ke rumah baru pada tanggal 15 bulan depan, kami belum diberitahu tentang masalah ini, dan saya tidak tahu apakah itu hati nurani yang bersalah." Begitu kata-kata ini keluar, ada kegemparan.
Su Yingxia bahkan membeli sebuah rumah, dan tidak memberitahu mereka, itu bukan hati nurani yang bersalah. Su Yingxia, kamu terlalu berani. Bahkan jika kamu mendapatkan kerja sama dari Ruoshui Real Estate, kamu tidak perlu terlalu mencolok. Katakan, berapa banyak uang yang Anda hasilkan di perusahaan? Bu, masalah ini tidak baik. Jika kamu membiarkannya pergi, seluruh perusahaan tidak akan dilubangi olehnya. Mereka semua tampak marah dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk benar-benar menginjak-injak Su Yingxia sampai mati. Wanita tua itu juga sangat marah. Seseorang di perusahaan itu menghasilkan uang, jadi dia bisa menutup mata, tetapi Su Yingxia bertindak terlalu jauh. Jika dia tidak memberinya pelajaran yang baik kali ini, siapa yang akan menganggap serius aturan? Di masa depan? Su Yingxia, apakah kamu akan memberiku penjelasan yang sempurna? Nada bicara wanita tua itu sangat dingin. Jangan melakukan kesalahan di siang hari, dan jangan takut hantu mengetuk pintu di tengah malam. Jika Anda pikir saya mengambil uang dari perusahaan, Anda dapat memeriksanya dengan santai. Periksa semua akun naik turun perusahaan, dan saya bisa kembali ke perusahaan sekarang untuk mengambil buku besar. Tatap muka, kata Su Yingxia tanpa panik sedikit pun, mengapa Anda harus takut pada hal-hal yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya? Semua orang yang hadir di sini, yang tidak pernah menggelapkan uang di perusahaan, mendengar bahwa Su Yingxia akan memeriksa semua akun, dan wajah semua orang berubah, karena penyelidikan ini, siapa yang bisa melarikan diri? Su Haichao tahu bahwa Su Yingxia berusaha menarik semua orang ke dalam air, dan tentu saja dia tidak bisa membiarkannya berhasil, dan berkata, Su Yingxia, apakah kamu perlu memeriksa ini? Apa yang terjadi di keluargamu dan nenekmu? Tidak tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba kamu punya uang untuk membeli mobil dan mengganti rumah. Apakah itu jatuh dari langit? Dihadapkan dengan pertanyaan, Jiang Lan, yang biasanya tidak masuk akal, bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan membiarkan Su Yingxia menanggung tembakan mereka sendiri. Pada saat ini, Han Xian berdiri dan berkata dengan ringan, ini semua uang saya untuk membeli mobil dan mengganti rumah. Bab 53. Ada keheningan, dan jarum bisa terdengar. Kata-kata Han Xian membuat seluruh villa keluarga Su menjadi sunyi senyap, hanya suara napas semua orang yang bisa terdengar. Tapi segera, tawa pecah, dan orang-orang berbalik. Semua orang menunjuk Han Xian seperti lelucon, dan sarkasme serta ejekan di wajah mereka tidak tersamarkan. Han Xian, kamu tidak takut untuk menjulurkan lidah? Kamu berani mengatakan hal-hal besar seperti itu? Apakah kamu sengaja membuat kami bahagia? Su Haichao menyentuh perutnya, dan senyum di wajahnya sangat kuat. Wajah Su Yihan memerah, jelas otaknya dipenuhi tawa, dan dia mencibir. Ibuku, aku tertawa sampai menangis. Apakah kamu ingin menjadi sangat lucu, meskipun kami semua menganggapmu sebagai pistachio, tetapi kamu tidak? Harus begitu jual bodoh. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai badut? Kerabat bergiliran mengejek Han Xian. Membual juga harus mempertimbangkan situasi sebenarnya. Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak uang, dasar bajingan yang tidak berguna? Su Yingxia, ini bukan yang kamu pikirkan. Biarkan Han Xian berada di tahun-tahun awalnya. Kamu gila, atau kami gila? Ya, bahkan jika kamu ingin mencari alasan, temukan alasan yang bisa dipercaya orang, hanya dia, lupakan saja. Su Guolin telah lama menyimpan dendam terhadap Han Xian. Terakhir kali, Han Xian menembak Su Haichao. Dia selalu menyimpan akun ini di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk menertawakan Han Xian saat ini? Han Xian, aku tidak melihatnya. Kamu masih orang kaya, dan kamu bisa memberikan jutaan sesuka hati. Kamu tidak akan menjadi anak kaya yang rendah hati, kan? Lihat penampilanmu, tidak seperti itu. Kamu. Dibandingkan dengan pengemis di jalan, kamu hanya satu mangkuk yang lebih sedikit, kata Su Guolin. Setelah mengatakan ini, ada ledakan tawa lagi, yang sangat keras. Jiang Lan berdiri dengan marah dan memarahi Han Xian, apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Tutup mulutmu. Dalam hal ini, jangan katakan bahwa kerabat keluarga Su tidak percaya, dan bahkan Jiang Lan tidak percaya. Sekarang setelah Han Xian berbicara, bukankah itu membuat keluarga mereka lebih malu dan menertawakan?
Jianglan, ini salahmu, dia ingin membual, kamu harus memberinya kesempatan, kalau tidak bagaimana kamu bisa membuat kami bahagia? Su Guolin berkata sambil tersenyum. Su Haichao dengan cepat bergema, ya, Bibi Lan, Han Xian akan berpura-pura menjadi tuan muda yang kaya, mengapa Anda harus mengeksposnya? Menyelamatkan beberapa wajah untuk orang lain, pria sebesar itu sangat tidak tahu malu jika Anda menyakitinya. Lagi, di masa depan bagaimana Anda bisa memiliki wajah? Ekspresi Han Xian tetap tidak berubah, dan dia diam-diam memperhatikan orang-orang yang tertawa. Melihat Su Yingxia, dia tampak marah, tetapi dia terlihat sedikit imut, yang membuat mulut Han Xian naik tanpa sadar. Han Xian, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bisa menertawakan situasi ini. Aku, Su Haichao, mengagumimu. Kamu sangat nakal, mengapa kamu tidak pergi ke medan perang untuk memblokir peluru? Su Haichao berkata dengan jijik, malu pada rumah, Han Xian dia masih tertawa, dia benar-benar tidak tahu malu. Jika itu dia tidak akan memiliki wajah untuk datang ke rumah Su dalam hidupnya. Di mataku, kamu juga lelucon, kata Han Xian ringan. Ekspresi Su Haichao berubah muram, pria tak berguna ini berani menyebutnya lelucon. Mendekati Han Xian dengan agresif, Su Haichao berencana untuk memberi Han Xian pelajaran. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya. Pada saat ini, wanita tua itu berkata, Haichao, kembalilah. Ketika wanita tua itu berbicara, Su Haichao tidak berani untuk tidak mendengarkan. Setelah mengangkat tinjunya ke Han Xian, dia kembali ke posisinya, tetapi matanya tertuju pada Han Xian, seolah-olah dia akan mengajar Han Xian setelah makan malam. Yingxia, aku tahu kamu tidak bersenang-senang tahun ini, tetapi kamu tidak perlu terlalu terang-terangan. Apakah kamu benar-benar berpikir wanita tuaku buta dan tidak bisa melihat apa-apa? Wanita tua itu mengabaikan ucapan Han Xian. Kata-kata karena dia tidak percaya pada pembelian mustahil untuk percaya bahwa pertukaran mobil adalah 3.000 yuan dari Han. Nenek, aku masih mengatakan itu. Jika kamu memiliki keraguan tentang aku, kamu dapat memeriksa akunnya kapan saja. Su Yingxia menatap wanita tua itu tanpa rasa takut. Wanita tua itu tidak menyangka Su Yingxia begitu keras kepala, bukankah dia hanya mengandalkan perilaku korup orang lain, jadi dia berani memeriksa akunnya. Dia membuat kesalahan sendiri, dan menarik semua orang ke dalam air. Wanita tua itu tahu bahwa begitu akun ini diselidiki, dampaknya akan lebih besar. Data korupsi setiap perusahaan akan diletakkan di atas meja, dan akan terlihat jelas siapa yang lebih banyak dan siapa yang lebih sedikit. Lalu perusahaan benar-benar kacau. Su Yingxia, aku tidak menyangka selama bertahun-tahun, Nona tua, aku benar-benar meremehkanmu. Wanita tua itu berkata, Su Yingxia tidak takut dan tahu bahwa dia tidak berani menyelidiki. Rencana langkah tampak sempurna, dia tidak memikirkan pikiran Su Yingxia. Sangat teliti. Di masa lalu, Su Yingxia bekerja keras tanpa mengeluh, dan wanita tua itu masih merasa bahwa dia sederhana, bahkan jika dia bekerja keras tanpa mengeluh, ternyata ini adalah wanita yang licik, dan kota itu menakutkan. Di permukaan, dia terlihat seperti orang yang lemah, tetapi dia sebenarnya adalah orang dengan metode yang kejam. Nenek, aku tahu tidak ada gunanya menjelaskan, dan kamu tidak akan percaya, tetapi apa yang aku katakan adalah kebenaran, dan apa yang dikatakan Xian juga adalah kebenaran, kata Su Yingxia. Yang benar? Su Haichao berkata dengan muram, yang benar adalah Anda menggelapkan jutaan dolar dari perusahaan, dan Anda menyangkalnya. Haichao, tutup mulutmu. Wanita tua itu berkata dengan dingin. Su Haichao tertegun sejenak, apakah sikap wanita tua itu membuat Su Yingxia sulit untuk pergi? Ini tidak bisa dilakukan. Dia menggelapkan banyak uang. Ini adalah kesempatan bagi Su Yingxia untuk kehilangan identitasnya sebagai penanggung jawab. Sekarang kerjasama dengan Woshui Real Estate berada di jalur yang benar dalam pandangan Su Haichao, bahkan jika Su Yingxia adalah orang yang bertanggung jawab, Woshui Real Estate tidak akan dapat mengakhiri kerjasama, dan ia akan dapat mengambil posisi teratas secara logis. Dalam waktu singkat, Su Yingxia telah menghasilkan jutaan dolar. Su Haichao sebenarnya cemburu, dan menurut pendapatnya,
Su Yingxia terlalu umum untuk menyebabkan konsekuensi seperti itu. Jika dia bisa tetap rendah hati, siapa yang akan tahu bahwa dia melakukan hal-hal ini? Nenek, jika kamu membiarkan Su Yingxia pergi kali ini, bagaimana kamu akan mengatur orang lain di masa depan? Kata Su Haichao. Wanita tua itu mengertakkan geraham punggungnya, menatap Su Haichao dengan mata dingin, dan berkata, apakah Anda ingin saya mengeluarkan buku rekening untuk memeriksa setiap akun, dan menghitung akun beberapa tahun terakhir? Hati Su Haichao tenggelam. Dia memeriksa semua akun selama beberapa tahun. Keluarga mereka memiliki lebih dari 1 juta yuan. Selain itu, di seluruh keluarga Su, dia memiliki status tertinggi, jadi dia pasti menggelapkan uang paling banyak. Bagaimana dia bisa memeriksanya? Ketika orang lain mendengar ini, mereka menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Jika pistol mengenai burung pertama, siapa yang berbicara lebih dulu akan diselidiki, dan siapa yang akan dapat melarikan diri? Makan. Wanita tua itu memberi perintah, dan tidak ada yang berani menyebutkannya lagi. Semua kerabat menyembunyikan hantu, dan mereka harus menerima taktik Su Yingxia kali ini. Mereka menyeret seluruh perahu untuk menemani mereka ke pemakaman, memaksa wanita tua itu untuk tidak berani memeriksa akun. Setelah makan, Su Haichao dan junior lain dari keluarga Su berkumpul di taman belakang, semuanya menggertakkan gigi. Su Yingxia benar-benar menganggap kita serius kali ini, dan bahkan ingin menyeret semua orang ke pemakamannya. Ekspresi Su Yihan berubah menjadi kebencian. Dia bermaksud menggunakan insiden ini untuk menekan Su Yingxia, sama seperti Su Haichao, tapi dia masih lolos. Su Haichao mencibir dan berkata, aku benar-benar meremehkan jalang licik ini sebelumnya. Aku tidak menyangka dia akan menggunakan metode seperti itu. Bahkan nenek harus menyerah dalam masalah ini. Haichao, wanita ini tidak bisa tinggal lama. Mungkin dia akan menggunakan cara lain untuk berurusan denganmu di masa depan, Su Yihan mengingatkan. Jangan khawatir, saya tidak akan memberinya kesempatan ini. Setelah bulan ini, saya akan dapat kembali ke perusahaan. Pada saat itu, saya harus membuatnya terlihat jelek, kata Su Haichao. Kamu bilang, rumah seperti apa yang bisa dibeli Su Yingxia? Tanya seorang junior dari keluarga Su. Su Yihan mencibir dan berkata, rumah macam apa yang bisa dia beli, bahkan jika dia mengambil uang dari perusahaan dan membuat neneknya tidak berani memeriksa rekening, tetapi dia tidak berani mengambil lebih, 2 mobil lebih dari 1 juta, saya kira dia mungkin saya mengambil 2 juta dari perusahaan, dan sisa uangnya harus digunakan untuk membeli rumah. Tidak buruk. Su Haichao mengangguk setuju. Langkah Su Yingxia memang sangat pintar, tapi dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Nenek bisa menahannya, tapi ada batas ketahanannya. Su Yingxia seharusnya tahu ini dengan baik. Dengan baik. Seperti apa, aku akan tahu pada tanggal 15 bulan depan. Sekarang setelah aku menjelaskan masalah ini, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Bab 54. Di ruang tamu, Su Guolin dan yang lainnya juga berbicara dengan Su Guoyao tentang tanggal 15. Mereka juga ingin ikut bersenang-senang. Jika rumah baru itu terlalu bagus, mereka akan punya alasan untuk berbicara buruk di depan wanita tua itu. Dari keluarga Su. Ambil kesempatan ini untuk tertawa. Yang paling dikhawatirkan Jiang Lan adalah bahwa masalah ini diketahui oleh keluarga Su. Rencananya adalah menyewa rumah untuk berurusan dengan Tang Chengye. Dia lolos. Sekarang, belum lagi meningkatnya kesulitan menggertak melalui level, itu akan menjadi masalah waktu sebelum dia diekspos. Ketika saatnya tiba, beritahu keluarga Su bahwa dia bengkak dan gemuk, dan dia tidak akan ditertawakan sampai mati. Berita itu tidak dibocorkan oleh Han Xian di rumah Su, tetapi semuanya terjadi karena Han Xian, dalam hati Jiang Lan, dia tidak sabar untuk menyapu Han Xian keluar dari rumah sekarang. Guoyao, kamu benar-benar tidak berencana mengundang kami, kan? Su Guolin berkata dengan ekspresi tidak puas. Ini adalah acara yang membahagiakan. Kami adalah saudara dan saudarimu. Mengapa saya harus mengucapkan selamat kepada Anda? Ya, aku akhirnya pindah dari rumah bobrok itu, jadi mari kita lihat. Sekelompok orang di meja makan tadi sangat marah tentang masalah ini,
tetapi sekarang mereka menunjukkan tampilan yang baik hati, tetapi Su Guoyao sangat jelas tentang apa yang mereka pikirkan. Tetapi hal-hal telah terungkap, jika dia tidak mengundang mereka, dia akan lebih ditolak di keluarga Su di masa depan, dan dia akan menjadi pusat perhatian. Oke, aku akan memberitahumu tentang tempat itu ketika saatnya tiba, kata Su Guoyao. Ini sangat misterius, bukan karena aku takut malu? Su Guolin mencibir, rumah itu sudah dibeli, dan tidak akan mengubah lokasinya. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Selama rumah itu bisa dimiliki, tidak ada bedanya apakah itu baik atau buruk. Mari kita bicarakan. Itu benar, ada baiknya kita datang lebih awal ketika kita tiba. Su Guoyao tersendat dan tidak dapat berbicara, tetapi Jiang Lan ingin menyingkirkan masalah ini dengan tegas, tetapi dia tidak dapat melewatinya secara langsung, dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Yingxia, ayahmu terlalu malu untuk berbicara, mari kita bicarakan. Su Guolin menoleh dan berkata kepada Su Yingxia. Su Yingxia melirik Han Xian tanpa sadar, hanya Han Xian yang tahu persis di mana rumahnya, jadi hanya Han Xian yang bisa menjawab pertanyaan ini. Ketika saatnya tiba, akan ada mobil untuk menjemputmu, jadi tentu saja kamu akan tahu di mana kamu berada. Setelah Han Xian selesai berbicara, dia berkata kepada Su Yingxia, apakah kamu ingin mengundang nenek juga? Su Guolin mencibir, dan kerabat lainnya menggelengkan kepala dengan jijik seperti yang kita semua tahu, wanita tua dari keluarga Su tidak pernah pergi ke tempat lain, bahkan jika dia pindah ke rumah baru, dia tidak akan memberi muka, kecuali rumah baru itu berada di area Villa Yundingshan, jika tidak ada pengecualian. Han Xian, kamu telah bersama keluarga Su kami selama 3 tahun, apakah kamu bahkan tidak mengerti aturan wanita tua itu? Dia hanya pergi ke area villa di Yundingshan, jadi keluargamu masih bisa membeli rumah di sana. Su Guolin berkata, tidakkah kamu berpikir bahwa wanita tua itu pergi ke rumahmu terakhir kali, jadi kamu bisa menggosok hidung dan wajahmu kali ini? Kamu menantu yang sudah menikah, benar-benar menjadi lebih berani sekarang. Jiang Lan hampir marah pada Han Xian. Tidak ada yang tahu tentang aturan wanita tua itu. Dia harus bangun dan kehilangan muka, apalagi kehilangan muka, dan membiarkan mereka kehilangan muka bersama. Han Xian, apakah kamu terlalu banyak bicara sehingga mulutmu terlalu sibuk? Kata Jiang Lan. Saya hanya merasa perlu untuk memberitahu orang tuanya sehingga wanita tua itu tidak akan sedih ketika dia membicarakan hal ini di masa depan, kata Han Xian. Pemberitahuan tidak perlu, aku akan menolakmu untuknya, kata Su Guolin sambil tersenyum. Han Xian berhenti berbicara, Su Guolin menolak, dan kemudian akan baik-baik saja untuk menyalahkan Su Guolin. Di tengah sore, ketika rombongan meninggalkan villa keluarga Su, Su Haichao juga memanggil Han Xian ke taman belakang. Tidak diketahui apa yang terjadi pada mereka berdua, tetapi Han Xian pergi dengan selamat, tetapi ekspresi Su Haichao sangat jelek. Waktu berlalu dengan cepat, dan semakin dekat ke tanggal 15. Jiang Lan dan Su Guoyao juga semakin cemas. Mereka sebelumnya berpikir untuk menyewa rumah dan lulus ujian. Sekarang dengan campur tangan keluarga Su, ini masalah jelas tidak akan berhasil, jadi mereka saling mengenali, dan alih-alih menyewa rumah, mereka pergi ke rumah bekas yang dibeli oleh Han Xian. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu baik atau buruk, mereka hanya bisa menerimanya paling-paling, mereka dipermalukan oleh Tang Chengye dan teman-teman sekelasnya. Pada tanggal 14, setelah Han Xian menerima Su Yingxia yang sedang tidak bekerja di perusahaan, Su Yingxia bertanya kepada Han Xian tentang rumah di dalam mobil. Dia tidak membawa masalah ini ke hati sebelumnya, karena dimanapun rumah Han Xian dibeli, itu adalah rumahnya, jadi dia tidak peduli tentang itu. Tapi hari ini Su Yingxia entah kenapa sedikit gugup. Bagaimanapun, Tang Long akan datang juga. Dia tidak ingin memberi Tang Long kesempatan untuk memarahinya. Dia masih punya harapan bahwa rumahnya tidak akan lebih buruk dari rumah Tang Chengye. Bukankah aku menunjukkannya terakhir kali? Han Xian berkata sambil tersenyum. Su Yingxia memelototi Han Xian, dia mengacu pada villa sisi gunung di area villa Gunung Yunding. Bagaimana Su Yingxia bisa menganggap serius hal semacam ini? Jam berapa sekarang? Apakah kamu masih bercanda denganku?
Teman sekelas ayah dan kerabat keluarga Su akan ada di sini besok, tidak bisakah kamu memberiku penjelasan menyeluruh sekarang? Kata Su Yingxia. Apa yang saya katakan itu benar, dan Anda tidak percaya, apa yang bisa saya lakukan? Han Xian berkata tanpa daya. Su Yingxia berkecil hati, Han Xian sengaja tidak memberitahunya. Paman Tang menelepon ayahku kemarin dan bersikeras bertanya di mana rumah baru itu. Mereka berkendara ke sana lebih awal, dan ayahku tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya, aku tidak ingin dia malu. Su Yingxia menghela nafas, seperti ini idenya agak tidak adil bagi Han Xian, tetapi bagaimanapun juga, sebagai seorang wanita, tidak dapat dihindari untuk memiliki ide seperti itu. Di tempat itu, mobil biasa tidak bisa masuk, jadi dia tidak perlu mengemudi, kata Han Xian sambil tersenyum. Ini bukan gang kecil, kan? Su Yingxia bertanya dengan curiga. Aku sungguh-sungguh memperingatkanmu bahwa konsekuensi meremehkan suamimu sangat serius, kata Han Xian dengan sungguh-sungguh. Kata suami membuat Su Yingxia tersipu. Mereka telah bersama selama 3 tahun, tetapi gelar ini sangat asing baginya. Namun, ada juga sedikit denyut di hatinya, meskipun beberapa waktu telah berlalu, Su Yingxia masih merasa patah hati setiap kali dia memikirkan tentang restoran kristal. Bagian belakang piano dan efek khusus dari kelopak bunga yang tersebar di seluruh langit sangat romantis bagi Su Yingxia. Hei, kemana kita akan pergi, bukankah kita akan pulang? Su Yingxia, yang duduk di kopilot, tiba-tiba menyadari bahwa rute Han Xian salah, dan itu bukan jalan pulang. Apakah kamu tidak ingin melihat rumah barumu? Aku akan membawamu ke sana, kata Han Xian sambil tersenyum. Su Yingxia tiba-tiba menjadi gugup, dan ada sedikit harapan di hatinya. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Su Yingxia untuk meninju bahu Han Xian. Saya harus mengatakan bahwa wajah wanita ini berubah sangat cepat. Bukankah ini jalan menuju area villa di Gunung Yunding? Apakah kamu bercanda? Su Yingxia berkata dengan ekspresi terdiam. Han Xian tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskan. Tidak peduli berapa banyak yang dia katakan, akan lebih baik untuk melihatnya dan membuatnya percaya sepenuhnya. Apa yang kamu lakukan? Berhenti cepat. Kendaraan yang tidak terdaftar di area villa Gunung Yunding tidak bisa masuk. Melihat Han Xianzhen membuka menuju gerbang area villa, Su Yingxia panik. Dia tidak takut kehilangan muka, tapi dia itu bukan hal yang mulia untuk mengusir, dan itu tidak perlu sama sekali. Cepat dan berhenti. Sayang sekali diusir. Su Yingxia melihat bahwa Han Xian tidak melambat, jadi dia ingin menginjak rem untuk Han Xian. Mobil akhirnya berhenti di gerbang area villa. Su Yingxia tampak putus asa, bersembunyi di dalam mobil dan tidak berani melihat ekspresi penjaga keamanan di luar. Tetapi pada saat ini, gerbang dibuka, dan penjaga keamanan memberi Han Xian penghormatan standar militer sebelum membiarkannya pergi. Su Yingxia menatap Han Xian dengan tatapan kosong. Pada saat ini, dia masih tidak berpikir apa yang dikatakan Han Xian itu benar. Karena hal ini benar-benar tidak dapat dipercaya, dan Han Xian mengatakan bahwa villa yang dibelinya berada di lereng gunung, yang bahkan lebih tidak meyakinkan. Pada hari lelang villa, keluarga mereka berada di villa keluarga Su, dan harga transaksinya adalah 89 juta. Bisakah ini dibeli oleh Han Xian? Kapan kamu bahkan membeli satpam di area villa? Su Yingxia bertanya. Bab 55. Han Xian masih tidak berbicara dan mengendarai mobil ke lereng gunung. Pada saat ini, Su Yingxia tidak tahu harus berkata apa, dan ada banyak pertanyaan di hatinya, tetapi dia tidak bisa menanyakannya. Dia benar-benar mengendarai mobil ke area villa Genting Hills. Dia benar-benar mengendarai mobil ke villa di lereng gunung. Meskipun Su Yingxia belum pernah ke area villa Gunung Genting, dia telah mendengar banyak tentang aturan area villa Gunung Genting. Setiap villa independen memiliki area pribadinya sendiri, tanpa persetujuan pemilik, siapapun yang melanggar aturan area villa. Area villa dikembangkan oleh Yuncheng Tianjia, dan area villa dikelola oleh Tianjia sendiri. Tidak ada yang berani mengambil risiko menyinggung Tianjia dan melanggar aturan area villa. Kemudian, satu-satunya penjelasan baginya untuk bisa datang ke sini adalah bahwa dia memang master di sini. Ketika Han Xian membuka pintu kopilot, Su Yingxia masih linglung dan tidak berani keluar dari mobil.
karena takut menginjak wilayah orang lain ketika turun dari mobil. Itu sudah di depan pintu rumahmu sendiri, kenapa kamu tidak turun dari mobil untuk melihatnya? Han Xian berkata sambil tersenyum. Di pintu rumahku? Mata bingung Su Yingxia mengungkapkan bahwa dia tidak bisa mempercayainya, ini rumahnya. Bagaimana mungkin, ini adalah villa di lereng gunung, villa paling mewah dan paling mahal di seluruh Yuncheng. Wanita tua dari keluarga Su bermimpi tinggal di daerah Villa Yundingshan. Hanya dengan tinggal di sini dia bisa benar-benar berintegrasi ke kelas atas Yuncheng, tapi bagi Su Yingxia, semua ini sangat tidak nyata, seperti mimpi, dan itu masih semacam mimpi siang hari. Han Xian mengeluarkan kuncinya dan melanjutkan, ini rumah kami, jika kamu tidak percaya, coba saja. Su Yingxia turun dari mobil, tangannya yang memegang kunci bergetar, dan dia hampir tidak bergerak ketika melihat Han Xian berjalan menuju pintu. Hati saya kewalahan, dan bahkan pikiran saya sedikit bingung. Cobalah untuk melihat apakah kamu bisa membukanya. Han Xian memberi isyarat. Su Yingxia menarik napas dalam-dalam, telapak tangannya sudah berkeringat, dan dia mengulurkan tangannya dengan gemetar, tidak dapat memasukkan kunci untuk waktu yang lama, karena tangannya terlalu gemetar. Han Xian, kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Apakah kamu tahu bahwa jika seseorang mengetahui bahwa kita telah masuk ke tempat ini, konsekuensinya akan sangat serius, kata Su Yingxia. Tentu saja aturan kawasan Villa Gunung Genting sangat ketat, tapi jika pemiliknya pulang, tentu tidak akan ada konsekuensinya. Su Yingxia akhirnya memasukkan kunci ke dalam lubang kunci dan memutarnya dengan ringan. Dibuka. Benar-benar terbuka. Pada saat ini, Su Yingxia tampaknya tersengat listrik sedikit, dan kulitnya merinding, dan rambutnya berdiri tegak. Membuka pintu dengan lembut, tidak ada kemegahan yang mempesona. Apa yang muncul di depan Su Yingxia adalah gaya dekorasi sederhana, dengan nada utama hitam dan putih, dekorasi tidak terlalu rumit, dan terlihat bersih dan rapi. Kamu bilang sebelumnya, jika kamu bisa memberi dirimu kesempatan untuk mendesain rumahmu sendiri, kamu akan menggunakan gaya sederhana ini, hitam dan putih, tidak terlalu banyak dekorasi, tidak terlalu banyak hiasan, sederhana dan menyegarkan, apakah kamu puas? Han kata Xian. Sampai saat ini, perasaan Su Yingxia masih sangat tidak nyata, seolah-olah dia telah mencapai mimpi, mimpi yang tidak pernah ingin dia bangun. Di dinding selatan ruang tamu, sebuah mural besar menempati hampir sepertiga dari dinding depan. Itu adalah foto pernikahan. Pria dan wanita di foto itu tidak memiliki ekspresi bahagia ketika mereka baru menikah. Sebaliknya, ekspresi wanita sangat serius, dan mereka juga menunjukkan keengganan dan ketidakpuasan yang kuat. Itu adalah pria itu, dengan senyum tak berdaya yang dangkal, mengungkapkan sedikit kepahitan. Su Yingxia masih ingat bahwa lelaki tua itu memaksanya dan Han Xian untuk mengambil foto pernikahan setelah pernikahan, tetapi bagi Su Yingxia, ini hanyalah sebuah proses. Setiap foto dengan Han Xian. Tanpa diduga, Han Xian menyimpan foto pernikahan dari 3 tahun lalu, dan dia hampir melupakannya. Ying menangis, mutiara terputus. Air mata berkilauan mengalir di pipinya. Su Yingxia berjongkok di tanah dan menangis. Han Xian tersenyum bahagia dan melihat ke dinding selatan, ini seharusnya digantung di rumah 3 tahun lalu, tetapi dibiarkan berdebu selama 3 tahun. Apakah kamu tidak melihat keengganan di wajahnya? Mengapa kamu masih memperlakukannya dengan sangat baik? Su Yingxia menangis. Han Xian mengangkat alisnya dan berkata tanpa ragu, karena dia adalah istriku, dan dia disertifikasi oleh negara. Su Yingxia melemparkan dirinya ke pelukan Han Xian, untungnya, Han Xian telah berlatih, kalau tidak dia bisa langsung dilempar ke bawah. Saya tidak ingin melihatnya, Anda melemparkannya dan membakarnya. Ini baik. Bagi Han Xian, tangisan Su Yingxia adalah racun yang mematikan, selama itu membuat Su Yingxia bahagia, dia bisa melakukan segalanya. Bukankah itu hanya foto pernikahan? Buang, buang. Meskipun dia enggan untuk menyerah, Han Xian lebih suka menderita daripada kesedihan Su Yingxia. Pada saat ini, Su Yingxia mundur selangkah dan menatap langsung ke mata Han Xian, meskipun dia menangis dan memakai riasan,
dia masih sangat cantik sehingga Han Xian tersentuh. Aku ingin syuting ulang denganmu, kata Su Yingxia. Han Xian tercengang, hidungnya masam, dia tidak pernah meneteskan air mata sejak dia dianiaya, tapi sekarang, air mata menahan matanya. Su Yingxia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Han Xian lagi, meletakkan jari kakinya di atas jari kakinya dan membasahi bibirnya. Otak Han Xian tiba-tiba kehilangan kemampuannya untuk berpikir, dan dia berdiri di sana seperti sepotong kayu. Setelah waktu yang lama, tampaknya sangat cepat, Han Xian, yang tidak punya waktu untuk merasakannya dengan hati-hati, tidak dapat lagi memahami perasaan ini, dan Su Yingxia melarikan diri dengan wajah merah. Menjilat bibirnya, bahkan lipstik memberinya perasaan manis. Han Xian duduk di sofa, senyum di wajahnya tidak bisa dikendalikan sama sekali, melihat foto pernikahan di dinding, dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak berharap Anda memiliki efek ajaib seperti itu, sepertinya Anda tinggal. Itu adalah pilihan yang bijaksana. Tapi istri saya mengatakan bahwa Anda tidak terlihat baik dan Anda harus mengubahnya. Jangan salahkan aku karena terlalu kejam, siapa yang membuat istri terbesar di dunia? Su Yingxia berlari ke kamar mandi, wajahnya memerah, meskipun dia tidak menyesali apa yang baru saja dia lakukan, dia malu. Bukankah hal seperti ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki? Mengapa Anda tidak mengendalikannya sekarang? Dia pasti akan berpikir bahwa kamu tidak sopan sekarang, bagaimana kamu bisa peduli dengan kerabatmu dengan santai. Tapi kamu istrinya, tidak masalah jika kamu menciumnya. Tetapi ketika Anda telah memenuhi kewajiban istri Anda sama sekali bukan istrinya. Sudah berakhir, citramu di hatinya pasti hancur. Su Yingxia berbicara omong kosong di depan cermin, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Setelah waktu yang lama, ada ketukan di pintu dari luar kamar mandi. Apakah kamu akan bersembunyi di dalamnya selama sisa hidupmu? Kamu tidak ingin melihat seperti apa rumah baru kita? Suara Han Xian datang. Detak jantung Su Yingxia semakin cepat, dan rusa itu jatuh, yang bahkan lebih mengasyikkan daripada mengendarai roller coaster, dengan pasang surut tanpa akhir. Tunggu aku ingin berbaikan. Su Yingxia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Han Xian sekarang, jadi dia hanya bisa menemukan alasan untuk terus bersembunyi di toilet. Han Xian tiba-tiba berkata, lipstik merek apa lipstikmu? Ini enak. Su Yingxia berharap dia bisa menjadi lebih kecil dan melarikan diri dari tempat ini di sepanjang saluran pembuangan. Ketika kebuntuan mencapai panggilan Jianglan ke Su Yingxia, Su Yingxia terpaksa keluar dari kamar mandi. Su Yingxia hanya dengan santai mengucapkan beberapa patah kata untuk pertanyaan Jianglan tentang mengapa dia tidak pulang. Sama seperti dia, ketika Han Xian tidak benar-benar membawanya pulang, dia tidak percaya. Bahkan jika dia memberitahu Jianglan tentang hal itu, dia tidak percaya. Bagaimanapun, itu akan datang besok, jadi dia tidak percaya. Terburu-buru. Han Xian memimpin Su Yingxia ke atas dan ke bawah, dan melihat villa di dalam dan di luar. Keduanya diam-diam tidak menyebutkan apa yang terjadi barusan, tetapi suasana hubungan antara keduanya jelas telah banyak berubah. Bagaimanapun, sebuah langkah penting telah diambil sekarang, dan hati Han Xian juga melayang, dan dia mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar memiliki adik laki-laki.